Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Pembelajaran IPS. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rosiana Indah Safitri, NPM 20 13 03 10 48 sebagai moderator. Yang kedua ada Imro'atul Mufidah dan yang ketiga ada Irma Yuita. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran IPS. Model diartikan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal, suatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Istilah model pembelajaran memiliki berbagai pengertian, yaitu menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Adi. Menurut Adi, dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Mulyani. Menurut Mulyani, dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran, model pembelajaran merupakan suatu pola atau rencana yang dipakai guru dalam mengorganisasikan materi pembelajaran maupun kegiatan siswa dan dapat dijadikan petunjuk bagaimana guru mengajar di depan kelas atau seperti alur yang diikutinya. Penggunaan model pembelajaran tertentu akan menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah diprogramkan maupun yang semula tidak diprogramkan. Yang ketiga, menurut Arens. Arens menyatakan bahwa istilah model pengajaran mengarahkan pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu, termasuk tujuan, sintaks, lingkungan, dan sistem pengelolaannya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, bahwa sesuatu dapat dijadikan model pembelajaran jika mengandung unsur-unsur penting, yaitu yang pertama memiliki nama, yang kedua merupakan landasan filosofis pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga melandaskan pada teori belajar dan teori pembelajaran, yang keempat mempunyai tujuan atau maksud tertentu, yang kelima memiliki pola langkah kegiatan belajar mengajar atau sintaks yang jelas, dan yang keenam mengandung komponen-komponen seperti guru, siswa, interaksi guru dan siswa, dan alat untuk menyampaikan model. Selanjutnya akan disampaikan oleh Imro'atul Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imro'atul Mufidah, NPM 20 13 03 10 52. Ciri-ciri khusus model pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur pembelajaran pada umumnya. Keempat ciri tersebut ialah 1. Rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Selanjutnya, kriteria model pembelajaran IPS. Karakteristik peserta didik dalam pembelajaran IPS didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik bukan hanya menjadi sasaran yang harus menerima materi IPS yang diajarkan, melainkan mereka harus diperlakukan sebagai subjek yang menjalani proses belajar IPS secara aktif. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan hakikat dirinya harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Di antaranya, yang pertama, kondisi dan perkembangan mentalnya harus menjadi acuan dalam menentukan model penyajian yang paling serasi. 2. Kesadaran mentalnya, seperti minat, dorongan mengetahui kenyataannya, dan dorongan menemukan sendiri gejala-gejala kehidupan harus ditumbuh kembangkan dengan model pembelajaran yang menarik dan bermakna. Yang ketiga, potensi yang dimilikinya seperti sikap mentalnya, daya rasional dan emosional,
serta keterampilan yang akan dikembangkan melalui pembelajaran IPS dibina ke arah kematangan dan kedewasaan. Izin memperkenalkan diri, nama Irma Yuwita, NPM 2013031050. Model-model pembelajaran IPS. Yang pertama, model kooperatif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran kooperatif berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Ada 4 tahap atau langkah dalam model ini. Yang pertama, langkah orientasi, yaitu merupakan langkah untuk mendorong kelas memusatkan perhatian terhadap pembelajaran. Yang kedua, langkah eksplorasi, yaitu merupakan langkah untuk mengajak dan mendorong siswa mencari dan menemukan fakta, pengetahuan, masalah, dan pemecahannya. Yang ketiga, langkah pemantapan, merupakan langkah untuk memperdalam, memperluas, memperkuat penguasaan materi dan kemampuan yang telah dicapai pada langkah eksplorasi. Yang terakhir, langkah penyimpulan, merupakan langkah untuk menyimpulkan atau merangkum. Model pembelajaran yang kedua yaitu inquiry, salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif, kritis, dan kreatif. Pelaksanaan inquiry di dalam pembelajaran pengetahuan sosial yaitu siswa didorong untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui kegiatan belajar mandiri. Model yang selanjutnya, model pembelajaran PCT, salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Jahiri mengemukakan bahwa PCT merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada prosesnya PCT berfungsi untuk yang pertama mengukur dan mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. Yang kedua, membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik yang positif maupun yang negatif, untuk kemudian dibina ke arah peningkatan atau pembentulan. Yang ketiga, menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya. Selanjutnya adalah pendekatan ITM. ITM adalah sebuah pendekatan guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata. Pendekatan ITM dipandang dapat memberi kontribusi langsung terhadap misi pokok pembelajaran pengetahuan sosial, yaitu mempersiapkan warga negara agar memiliki kemampuan yang pertama memahami ilmu pengetahuan di masyarakat, mengambil keputusan sebagai warga negara, membuat hubungan antar pengetahuan, dan mengingatkan sejarah perjuangan dan peradaban luhur bangsa. Model pembelajaran yang terakhir adalah model role playing, yaitu salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Implementasi model pembelajaran IPS. Dalam implementasinya, pembelajaran IPS masih terdapat banyak perbedaan. Ada yang melakukan pembelajaran IPS terpadu secara penuh, setengah terpadu, bahkan ada yang tidak melakukan pembelajaran IPS terpadu. Implementasi IPS terpadu yaitu guru mengajarkan 4 materi pembelajaran IPS, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Dengan kata lain, guru melaksanakan pembelajaran tematik. Yang kedua adalah implementasi setengah terpadu, yaitu seorang guru IPS hanya mengajarkan 2 atau 3 materi IPS, misalnya hanya mengajarkan tentang materi sejarah dan ekonomi. Yang ketiga adalah IPS tidak terpadu. Implementasinya adalah pembelajarannya masih menggunakan model lama dan mengacu pada kurikulum lama. Pengimplementasian model pembelajaran pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran pemerolehan konsep merupakan konsep yang mengklasifikasi sesuatu ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki atribut atau karakteristik tertentu.
Ada 4 tahap di model ini. Yang pertama, guru mempresentasikan data kepada peserta didik. Yang kedua, guru menentukan strategi-strategi untuk mendorong peserta didik menemukan konsep. Yang ketiga, peserta didik dengan bimbingan guru diajak mengkaji jenis-jenis konsep. Yang keempat, peserta didik diajak mencoba membentuk konsep-konsep. Yang kedua, model pembelajaran bermain peran. Langkah-langkah untuk menerapkan model pembelajaran bermain peran yang pertama yaitu pemanasan. Yang kedua, memilih partisipan. Yang ketiga, menyiapkan pengamatan. Yang keempat, menata panggung. Yang kelima, memainkan peran. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Yang ketujuh, memainkan peran ulang. Yang ke-8, diskusi dan evaluasi kedua. Yang ke-9, berbagi pengalaman dan kesimpulan. Model pembelajaran telaah jurisprudensi. Penerapan model pembelajaran ini dimaksud untuk melatih peserta dikagar peka terhadap permasalahan sosial, mengambil sikap terhadap permasalahan. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran ini, yang pertama, guru memperkenalkan kepada peserta didik materi-materi dengan cara membaca. Yang kedua, peserta didik mensaintiskan fakta, mengaitkan dengan isu-isu umum, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk mengambil sikap atau pendapat terhadap isu tersebut. Yang keempat, sikap atau pendapat peserta didik digali lebih dalam. Yang kelima, penentuan ulang sifat atau pendapat diambil peserta didik. Yang ketujuh, pengujian asumsi faktual yang mendasari sikap yang diambil peserta didik. Yang terakhir adalah model pembelajaran simulasi sosial. Model ini dapat merangsang berbagai bentuk belajar seperti belajar tentang persaingan, kerjasama, empati, sistem sosial, konsep, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Langkah-langkah dari model pembelajaran ini, yang pertama, guru memilih topik yang akan disimulasikan. Yang kedua, guru menyusun skenario dengan memperkenalkan peserta didik terhadap peran, prosedur, simulasi, tujuan simulasi, dan lain-lain. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan tentang aktivitas yang harus dilakukan peserta didik berikut dengan konsekuensi-konsekuensinya. Yang keempat, melaksanakan simulasi. Peserta didik berpartisipasi dalam simulasi, sedangkan guru mengawasi. Dan yang terakhir, guru mendiskusikan tentang beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan simulasi. Itulah pengimplementasian model pembelajaran pada kegiatan pembelajaran. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.